Deddy Mulyadi dan politik gaya rakyat, personal branding yang mengundang pro dan kontra. Dalam jagat politik Indonesia yang kerap dibanjiri narasi elitis dan retorika kebijakan, Deddy Mulyadi tampil berbeda. Mantan Bupati Purwakarta dan ex-anggota DPR RI yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat, membangun jalannya ke pusat perhatian melalui pendekatan personal yang membumi, atau bagi sebagian pihak terlalu membumi. Dia bukan sibuk rapat di ruang tertutup atau kampanye di panggung-panggung formal, melainkan terjun langsung ke pasar, ke sawah, nyebur ke kali, masuk ke rumah-rumah warga miskin. Dan yang lebih penting, dia membagikan semua itu secara masif lewat media sosial. Strategi personal branding ala Deddy Mulyadi seolah menjungkir balikkan konvensi komunikasi politik. Dia tidak membicarakan kebijakan secara kompleks, tapi memberi makan orang lapar. Dia tidak mengunggah pidato panjang lebar, tapi merekam momen ketika dia menyekolahkan anak pemulung, membedah rumah janda tua, atau bercengkrama dengan pedagang kaki lima. Video-video itu ditonton jutaan orang, menyentuh emosi publik dan menjadikannya tokoh yang disukai, sekaligus dikritik. Di satu sisi, Deddy Mulyadi berhasil mengisi kekosongan empati dalam politik. Dia tampil sebagai sosok yang hadir, menyentuh langsung, dan memberi solusi instan di tengah masyarakat kecil. Dalam era digital, di mana sentuhan politik terasa semakin abstrak, kehadiran Deddy Mulyadi di layar-layar ponsel rakyat menjadi oase. Dia tidak menjual program, dia menjual pengalaman. Dan dalam banyak kasus, itu jauh lebih mengena. Kedekatannya dengan budaya Sunda, narasi-narasi lokal yang ia bangun, serta penggunaan bahasa sehari-hari membuatnya terasa otentik. Deddy tidak berjarak, dan justru itu yang membuatnya istimewa di mata sebagian masyarakat. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mencibir langkahnya. Kritikus menyebut aksinya sebagai show politik, kemiskinan yang dikomodifikasi, atau bahkan eksploitasi kemanusiaan demi elektabilitas. Beberapa pihak menyebut solusi yang dia berikan bersifat karitatif dan tidak menyentuh akar struktural masalah. Bahkan ada yang menilai kehadirannya yang tiba-tiba di berbagai lokasi hanya mempertebal kesan pencitraan. Pertanyaannya, apakah semua itu salah? Di era ketika kepercayaan publik pada politisi begitu rendah, Deddy Mulyadi justru memposisikan dirinya bukan sebagai politisi, melainkan sebagai kawan rakyat. Apakah itu murni strategi? Tentu. Tapi apakah strategi itu efektif? Jelas. Dan pada titik tertentu, efektivitas dalam menyentuh rakyat memang adalah inti dari politik itu sendiri. Yang perlu dicermati bukan semata-mata soal tulus atau tidak tulus, melainkan bagaimana figur seperti Deddy Mulyadi membuka ruang baru dalam personal branding politik Indonesia. Dia menunjukkan bahwa komunikasi politik tak harus selalu berat, formal, atau abstrak. Bahwa menyentuh rakyat bukan hanya dengan program, tapi dengan kehadiran. Namun, untuk benar-benar membuktikan bahwa dia bukan sekedar aktor yang lihai memainkan kamera, Deddy Mulyadi harus bisa melampaui narasi empati dengan gagasan sistemik, solusi berkelanjutan, dan posisi politik yang kuat. Disinilah tantangannya. Apakah dia akan tetap jadi pejuang rakyat kecil ketika kekuasaan benar-benar ada di tangannya? Thank you.